Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan linnadhiri liwajhihil karim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyur raufur rahim. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihil abidin bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkarat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk terbaik. Ia diciptakan dengan bentuk fisik yang indah, juga diberi perangkat lunak yang sempurna, seperti akal, pikiran, rasa, dan karsa atau kehendak. Manusia berbeda dari makhluk Allah lainnya. Malaikat diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberi syahwat dan nafsu. Hewan dibekali syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan kebutuhan badannya. Makan, minum, berhubungan badan, dan segala keinginan yang bersifat jasmania. Sementara setan diciptakan hanya dengan bekal nafsu, sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar akan nikmat Allah. Manusia, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tin ayat 4, diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, hewan, dan setan, yaitu berupa akal fikiran, syahwat, dan hawa nafsu. Oleh karena itu, kemudian kehidupan umat manusia lebih dinamis, karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya. Manusia bisa menjadi seperti malaikat, hanya tunduk patuh pada Allah. Bisa seperti hewan, hanya mementingkan keinginan jasmaninya. Ataupun bisa seperti setan, hanya mengumbar hawa nafsunya. Sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk terbaik, manusia dikaruniai 4 hal sebagai permata dirinya. 4 permata ini disebutkan Rasulullah SAW dalam hadisnya, dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Permata yang pertama adalah akal. Akal adalah alat untuk memahami agama, sementara agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah pada manusia, dan sifat malu adalah pengendali, sedangkan amal soleh adalah buah dari akal memahami agama dengan pengendali berupa sifat malu tadi. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak dan batil, mana yang patut ataupun tidak, mana yang harus dikerjakan ataupun ditinggalkan. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Nasaul Ibad
mendefinisikan akal sebagai permata ruhani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang baik dan batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, permata yang kedua yang dikaruniakan Allah kepada manusia adalah agama atau din. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, layak dan pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsu. Akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang hanif atau yang lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir dan batin, dan dapat melahirkan sifat pengendali yaitu malu, serta membuahkan amal soleh. Permata yang ketiga adalah sifat malu. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun setan. Oleh karena itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi malu menjadi dua, yaitu hayaun nafsiyun dan hayaun imaniyun. Hayaun nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan Allah kepada setiap manusia, seperti rasa malu memperlihatkan auratnya dan sejenisnya, dan sifat ini tidak diberikan pada hewan. Sementara hayaun imaniyun adalah ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini hanya diberikan pada orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wajar jika Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya dengan mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, malu tidak berbuat baik dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, permata yang terakhir adalah amal soleh. Amal soleh yaitu perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal soleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan. Banyak orang yang mampu memahami agama atau mengerti ilmu agama, tetapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu, maka ia hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhannya yang kadang merugikan orang lain. Contoh sederhana yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari, betapa banyak orang pandai agama tetapi tidak mampu mengendalikan diri, sehingga ia bukan mengamalkan ilmu agama namun hanya memperalat agama untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Maka akibat yang timbul dari itu bukan amal soleh, tetapi justru maksiat. Jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah dalam hadis di atas juga mengingatkan kepada kita akan bahaya yang mengancam empat permata manusia tersebut. Rasulullah mengatakan, fal ghadabu yuzilul aqla, marah dapat menghilangkan akal. Wal hasadu yuzilul din, iri dengki atau hasud dapat menghilangkan agama. Kemudian watama'u yuzilul haya'a, yaitu serakah atau toma dapat menghilangkan sifat malu. Dan wal gibatu yuzilul amalas solihah, dan menggunjing atau gibah dapat menghilangkan amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah empat permata yang manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia. Semoga kita dapat mengoptimalkan permata yang ada dalam hidup kita untuk menjadi insan pilihan dan masuk ke dalam kategori muttaqin, yaitu orang-orang yang memiliki ketakwaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, al-maliku barrur raufur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallim ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahu anil khulafa'ir rasidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardu anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma adfa 'anna al bala waz zalzala wal mihana wa su'al fitnati ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa an sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Summa aqimis shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-din wad-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma
Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim.